Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Harumi. Saya dari Ekonomi Syariah kelompok 5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang inflasi dan deflasi, yang dimana yang pertama yaitu langsung saja pengertian dari inflasi. Inflasi di mana di sini maksudnya inflasi adalah suatu kenaikan harga secara umum, sedangkan inflasi dikatakan sebagai suatu proses kenaikan harga, yaitu adanya kecenderungan bahwa harga barang menjadi meningkat secara terus-menerus. Sedangkan macam-macamnya yaitu ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu berdasarkan tingkat kualitas parah atau tidaknya, dan yang terbagi atas inflasi rendah, sedang, dan inflasi berat. Lalu yang terakhir yaitu inflasi liar. Nah, yang kedua yaitu inflasi berdasarkan penyebabnya. Nah, di sini inflasi berdasarkan penyebabnya itu terbagi atas dua. Yang pertama itu inflasi karena ketertarikan permintaan atau inflasi permintaan. Nah, yang kedua yaitu inflasi karena kenaikan biaya dalam produksi. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, inflasi berdasarkan asalnya. Nah, yang pertama yaitu inflasi yang berdasar dari dalam negeri, seperti defisit anggaran belanja yang berlanjut secara terus-menerus. Nah, yang kedua yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri. Selanjutnya yaitu kondisi inflasi menurut Samuelson, yang pertama yaitu menyerap, yang kedua yaitu inflasi menengah, dan inflasi tinggi. Lalu selanjutnya yaitu bagaimana sih caranya mengatasi inflasi. Nah, seperti yang sering saya dapatkan, inflasi yang dibiarkan secara terus-menerus karena pemerintah mengizinkan penambahan suplai uang, misalnya karena defisit anggaran dengan mencetak uang baru. Jika inflasi yang terjadi tidak sesuai dengan kenaikan suplai uang, maka inflasi itu disebut inflasi yang tidak disahkan. Nah, materi selanjutnya yaitu pengertian deflasi, yang dimana deflasi dalam ekonomi, deflasi adalah suatu periode di mana harga-harga secara umum jatuh dan nilai uang bertambah. Definisi dalam kebalikan dalam inflasi. Nah, deflasi di sini yaitu kebalikannya dari inflasi. Bila inflasi terjadi akibat banyaknya jumlah uang yang terjadi dalam masyarakat, maka deflasi terjadi karena kekurangannya jumlah uang yang beredar. Adapun deflasi didefinisikan sebagai meningkatnya pemerintahan terhadap uang berdasarkan jumlah uang yang berada di masyarakat. Nah, adapun penyebab deflasi yaitu yang pertama, menurunnya persediaan uang di masyarakat. Maksudnya di sini menurunnya jumlah persediaan uang di masyarakat. Ini cenderung disebabkan karena sebagian besar masyarakat menyimpan uangnya di bank. Nah, masyarakat menyimpan uangnya di bank kemungkinan disebabkan oleh tingkat suku bunga yang tinggi, karena karena dapat memberikan keuntungan yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu meningkatkan persediaan barang. Maksudnya kadang-kala produksi barang tidak bisa dibendung, apalagi permintaan barang. Nah, meningkatnya produsen cenderung terus meningkatkan produksi pada saat kondisi seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu menurut permintaan akun barang.
Nah, apabila permintaan akun barang menurun sedangkan produksi tetap dilakukan, maka cenderung hal tersebut akan menurunkan tingkat harga barang dengan barang yang bersangkutan. Nah, selanjutnya yaitu pengaruh dan akibat deflasi. Nah, di sini ada beberapa, yaitu termasuk penurunan persediaan uang, memperlambat aktivitas ekonomi, dan dampak susulan dari pelesunya kegiatan ekonomi adalah banyak pekerjaan dan akibat mengalami PHK. Nah, yang terakhir yaitu definisi juga mengakibatkan melesunya investasi di destor REIT manapun di lantai bursa. Sedangkan selain itu ada juga dampak positif dan negatif dari deflasi. Ya misalnya yaitu baiknya, dari sisi baiknya nih, deflasi akan membuat orang menyimpan uang sehingga uang benar-benar dihargai dan dijamin keamanan sosial publik. Orang yang akan banyak berinvestasi langsung dari kesediaan barang terjamin, yang akibatnya nilai mata uang akan menguat. Nah, sedangkan sisi buruknya, negatifnya, definisi akan membuat jatuh nilai positif. Orang lebih suka mempositifkan uangnya di bank atau pasar modal daripada beli properti yang tidak naik, karena harga terus turun, maka produsen cenderung kurang berminat memproduksi barang. Nah, materi yang terakhir yaitu cara mengatasi deflasi, dimana caranya yaitu salah satu mengurangi cara deflasi adalah dengan menurunkan tingkat suku bunga. Deflasi dapat diibaratkan jatuh sakitnya seorang karena jarang berolahraga nih ya. Apabila seorang pada dasarnya memiliki kaki normal namun malas menggunakan, maka ini akan mengakibatkan penyusutan otot-otot kaki yang jarang digunakan tersebut dalam jangka waktu yang lebih lama. Nah, orang tersebut akan tidak dapat berjalan sama sekali berhubung otot yang sudah lemah untuk digunakan. Apabila keadaan ini justru didiamkan, bukan tidak mungkin akan mengalami kelumpuhan selamanya. Hal ini paralel dengan inflasi. Cara terbaik untuk mengatasinya adalah dengan melatih kembali otot-otot yang sudah lama tidak digunakan. Meski menggunakan waktu yang lama, hal ini adalah satu-satunya cara untuk mengembalikan kekuatan otot yang lemah. Nah, itu mungkin perumpamannya ya. Baik, sekian sedikit materi dari saya. Mohon dimaafkan bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.